Oke anak-anak semua di sini saya akan menjelaskan tentang dividen. Apa itu dividen? Dividen itu adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang akan dibagikan kepada pemegang saham. Di sini dalam konteks syariah kebijakan dividen ini agak sedikit berbeda dari sistem-sistem konvensional. Di sini akan menanyakan kepada kalian semua yang ada di sini, apa itu perbedaan dan mengapa dividen dan sistem ekonomi konvensional itu berbeda? Silahkan. Jelas sekali Vina dengan jawaban yang sangat simpel itu akan tetapi bisa mengenakan poin-poinnya. Di sini dalam keuangan syariah kita harus bisa memastikan pembagian keuntungan itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bagaimana cara kita bisa mengerti tentang pembagian tersebut itu sesuai dengan syariah? Yang pertama kita harus menghindari riba, goror, dan sejenis-jenisnya agar keputusan pembagian dividen itu harus mempertimbangkan sebuah keadilan bagi sebuah pemegang saham. Jika dalam konteks tersebut itu tidak bisa dibagi secara adil, maka itu tidak sesuai dengan konsep syariah dan harus kita buktikan bahwasanya dividen ini harus sesuai dengan konteks-konteks syariah yang dalam prinsip dasar syariah atau bisa disebut dalam keuangan syariah adalah keberkahan dan keadilan. Ketika kita melakukan sebuah transaksi apapun, suatu apapun, ketika tidak dibarengi dengan keberkahan dan keadilan, maka itu akan sia-sia bagi kita sebagai umat muslim. Kebijakan dividen ini tidak hanya sekedar membagi keuntungan, akan tapi memperhatikan keberlanjutan usaha dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Jadi kita harus bisa mengartikan dividen ini bukan hanya untuk bisnis semata, akan tapi kita bisa memperhatikan tentang bisnis-bisnis yang kita lakukan itu keberlanjutan ke depannya. Agar nantinya apa? Agar ketika kita bisnis itu tidak hanya stuck di situ-situ saja, tidak ada perkembangan sekali. Tujuan dari dividen di sini harus bisa mengembangkan usaha ke tahap yang selanjutnya. Apa yang disampaikan ini adalah sesuatu yang harus kita ingat dari sekarang dan masa mendatang. Tapi apa bedanya kebijakan dividen dalam syariah dengan konvensional? Bukankah pada dasarnya sama? Perusahaan untung, ya bagi-bagi dividen. Secara garis besar itu sama. Secara garis besar, iya. Tapi dalam syariah itu lebih banyak pertimbangan perusahaan harus memastikan usahanya bersih dari aktivitas non halal. Jadi selain itu, besarnya dividen juga harus adil bagi semua pihak. Seperti itu. Oke, jadi itu tentang kehalalan dan keadilan. Tapi kan kalau di konvensional mereka lebih fokus pada keuntungan maksimal. Di benar, tapi di sini letak perbedaannya. Dalam syariah itu ada tanggung jawab sosial dan moral yang lebih besar. Enggak cuma soal profit, tapi juga soal keberkahan. Jadi kalau aku mau investasi di perusahaan syariah, aku gak cuma lihat angka profit ya, tapi juga aku harus lihat aktivitas bisnisnya. Betul, dividen besar tanpa keberkahan gak ada artinya kita mau untung dunia dan akhirat. Jadi Gandhi, kamu mulai tertarik masuk dunia syariah? Mungkin iya, kalau semua soal moral dan keberkahan kedengarnya gak buruk.
izin, aku belum paham sama penjelasan Pak Hasan tadi. Oh, tentang dividen itu. Ya. Nah, dividen itu dalam hubungan syariah mengedepankan prinsip keadilan, keberkahan, dan tanggung jawab sosial. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang seringkali fokus pada keuntungan semata. Jadi dapat disimpulkan, dividen syariah merupakan prinsip bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dan kinerja perusahaan tanpa melanggar hukum Islam. Dan dividen konvensional merupakan kebijakan perusahaan yang melibatkan penggunaan bunga yang dilarang dalam sistem syariah. Ya, seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari faktor-faktor dividen, di mana faktor-faktor dividen ini ada beberapa poin. Yang poin yang pertama ada portabilitas, di mana portabilitas di sini adalah perusahaan dengan laba tinggi cenderung membagikan dividen lebih besar, menunjukkan hubungan positif signifikan. Yang kedua ada leverage, di mana leverage ini tingginya utang dapat membatasi kemampuan perusahaan membayar dividen sehingga berpengaruh negatif. Yang ketiga ada likuiditas, di mana likuiditas sendiri adalah posisi kas yang baik memungkinkan perusahaan untuk membayar dividen. Yang selanjutnya adalah ukuran perusahaan, di mana ukuran perusahaan di sini adalah perusahaan besar biasanya memiliki kapasitas lebih untuk membayar dividen. Baik, dari video tersebut dapat disimpulkan bahwasannya kebijakan dividen di bank syariah lebih dipengaruhi oleh kebutuhan likuiditas dan cadangan kas dibandingkan dengan bank konvensional yang lebih fokus pada laba bersih sebagian besar pembagian dividen. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan di bank syariah tidak hanya mempertimbangkan keuntungan jangka pendek tetapi juga berkelanjutan dan kesejahteraan jangka panjang. Selanjutnya, kebijakan dividen dalam keuangan syariah menekankan pada prinsip keadilan, kesehatan finansial, dan kepatuhan terhadap syariah yang menciptakan lingkungan investasi yang lebih stabil dan berkelanjutan bagi semua pemegang saham.